السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. kaum muslimin rahimakumullah, kajian Asmaul Husna malam ini insyaallah memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-22. Nama Allah yang ke-22 yaitu Badi'us Samawati wal Ard. Al-Quran tidak menyebutkan Badi'us Samawati wal Ard dalam satu akar kata, seperti misalnya Al-Khaliq, Ar-Rahman. Nah, Al-Quran tidak pernah menyebutkan Al-Badi'. Dua kali Al-Quran menyebutkan Badi' selalu dalam bentuk penggandengan. Badi'us Samawati wal Ard dalam surat Al-Baqarah. Satu lagi Badi'us Samawati wal Ard dalam surat Al-An'am. Nah, karena tidak pernah disebutkan dalam satu akar kata, melainkan selalu bergandengan, makanya ulama-ulama kita berbeda pendapat. Apakah Badi'us Samawati wal Ard termasuk nama Allah atau hanya sekedar sifat Allah? Tetapi bahwa Badi'us Samawat adalah sifat Allah, ini kesepakatan. Yang perbedaan adalah apakah termasuk nama Allah juga. Imam Ibnu Qayyim termasuk yang mengatakan Badi'us Samawati wal Ard adalah nama Allah. Begitu juga dengan Imam Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala. Dan memang pendapat terbaik bahwa Badi'us Samawati wal Ard adalah salah satu nama Allah. Hal ini karena dalam hadis yang sudah lama berlalu, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa seseorang masuk masjid lantas melakukan salat 2 rakaat. Kemudian laki-laki itu berdoa, Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta al-mannan badi'us samawati wal ard ya dzal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Dalam hadis ini Anda lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Badi'us samawati wal ard di antara nama-nama Allah. Ya, Al-Mannan nama Allah, Badi'us Samawati wal Ard, Ya Dzal Jalali wal Ikram nama Allah juga. Dalam ilmu istidlal ataupun ilmu usul fikih ada satu istilah yang dinamakan dengan iqtiran, yaitu penggandengan. Penggandengan dua hal berarti keduanya sama. Kalau dua hal digandengkan berarti keduanya sama. Saya kasih contoh agar lebih luas sedikit. Allah berfirman, wa atimmu al-hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Imam Syafi'i mengatakan haji hukumnya wajib berdasarkan ijma'. Bagaimana dengan umrah? Imam Syafi'i mengatakan umrah digandengkan dengan haji berarti keduanya hukumnya sama. Maka dalam mazhab Syafi'i umrah hukumnya wajib, tapi tentu umroh yang pertama saja.
Nah, begitu juga dengan nama Badi'us Samawati wal Ardh. Allah menyebutkannya bergandengan dengan nama-nama yang lain, berarti dia termasuk nama. Alasan yang kedua, secara logika, secara akal, kenapa Badi'us Samawat adalah nama Allah? Karena Anda bisa memanggil Allah dalam doa menggunakan Badi'us Samawat. Maka Anda mengatakan, Allahumma ya Badi'as Samawat, ya Allah yang maha menciptakan langit dan bumi. Wahai yang maha menciptakan langit dan bumi. Anda bisa memanggil Allah dengan Badi'us Samawati wal Ardh, yang bisa dipanggil bukan sifat tetapi nama. Maka contoh, sifat Allah adalah Qudrat, tetapi nama Allah adalah Qadir. Qadir adalah namanya, sifatnya adalah Qudrah. Bisakah Anda memanggil Allah dengan Qudrah? Ya Qudrah, wahai kekuasaan. Tidak mungkin. Tetapi Anda bisa memanggil Allah dengan nama, ya Qadir, wahai yang maha kuasa. Wahai yang maha kuasa. Jadi kalau Badi'us Samawat ini hanya sekedar sifat, maka tidak mungkin memanggil Allah dengan Badi'us Samawati wal Ardh. Nyatanya dalam hadis Allah, Nabi kita memanggil Allah dengan Badi'us Samawat dalam doa. Berarti ini alasan logis pula bahwa Badi'us Samawat adalah nama Allah. Baiklah jemaah sekalian, Badi'us Samawat wal Ardh, dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Dalam ayat ini pertama sekali disebutkan samawat, baru wal ardh, langit, baru bumi. Padahal mana yang lebih dahulu diciptakan Allah? Bumi atau langit? Allah menciptakan bumi terlebih dahulu. Yang terakhir Allah menciptakan langit. Tetapi di sini penyebutan langit didahulukan, meski penciptaannya belakangan, karena kemuliaan langit. Karena di langit nggak ada maksiat sama sekali, dan di bumi maksiat tidak pernah berhenti sama sekali. Nah, seorang Yahudi menjumpai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, Muhammad, kalian mengatakan Allah menciptakan alam raya ini dalam 6 masa. Kata Nabi, betul. Allah menciptakan alam raya, langit, bumi dan isinya dalam 6 hari. Kemudian Nabi kita membacakan firman Allah, "Qul a innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmayn wa taj'aluna lahu andadan dzalika rabbul alamin wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi 4 ayyamin sawa'an lis-sa'ilin thumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna thumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha wa lil ardi itiya taw'an wa karahan qalata ataina ta'in فسواهن 7 سماوات وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظ ذلك تقدير العزيز العليم. Makna ayat ini secara umum bahwa Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Kemudian Allah mengisi bumi, mengisi dalam arti menciptakan gunung-gunung, menciptakan batu-batu, menciptakan sungai dan lautan. Allah menciptakan isi bumi dalam 2 hari pula. Ya, Allah menciptakan isinya, termasuk yang diciptakan itu adalah makanan untuk semua yang akan menghuni bumi. Dalam berapa hari? 2 hari. Berarti penciptaan bumi dan isinya berapa hari? 4 hari. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit 7 lapis terdiri dari asap, dari awan. Dan itu langit dan isinya diciptakan oleh Allah dalam 2 hari. Berarti total 6 hari. 6 hari dong. Ya, bumi 2 hari, isi bumi 2 hari. Isi bumi berarti lautan, sungai, kayu-kayu, batu-batu, termasuk semua makanan para penghuni bumi, manusia dan binatang-binatang. Ini semua 2 hari. Setelah itu Allah menciptakan langit dan bumi 2 hari. Lalu Nabi kita merinci,
Allah menciptakan bumi hari Ahad dan hari Senin. Kemudian Allah menciptakan isi bumi Selasa dan Rabu. Kemudian Allah menciptakan langit dan isinya Kamis dan Jumat. Di sini Rasulullah SAW berhenti. Tiba-tiba Yahudi tadi mengatakan, berarti hari Sabtu Allah istirahat. Berarti hari Sabtu Allah istirahat. Ketika itu berubahlah wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau marah, tapi beliau tidak marah dengan kata-kata hawa nafsu. Beliau marah dengan membacakan ayat Allah, walaqad khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lughub. Kami telah ciptakan langit dan bumi dalam 6 hari dan sedikit pun kami tidak merasa letih. Kami ciptakan langit dan bumi dan isinya dalam 6 hari dan tidak sedikit pun kami merasa letih. Artinya kalau Allah tidak letih, Sabtu itu bukan hari istirahat bagi Allah seperti dituduhkan oleh Yahudi tadi. Baik, Allah mampu menciptakan semuanya dalam sekejap, tapi kenapa Allah menciptakan melalui proses 6 hari? Jawabannya, Allah ingin memberikan pelajaran kepada semua manusia, walau dengan segala kemampuannya, tetapi perlahan-lahan itu adalah teruji. Maka Nabi kita bersabda, at-ta'anni minallah. Perlahan-lahan dalam segalanya adalah terpuji. Makanya Allah pun perlahan-lahan menciptakan langit dan bumi. Allah mampu menciptakannya sekejap mata. Ya, tetapi Allah tetap menciptakannya dalam waktu 6 masa alias perlahan-lahan, karena memang perlahan-lahan itu Allah suka. Baiklah, badi'us samawati wal ard, yang maha menciptakan samawat 7 lapis langit, wal ard dan bumi. Jemaah sekalian, banyak sekali nama-nama Allah yang berarti menciptakan. Salah satunya adalah Badi', berikutnya adalah Al-Khaliq, nomor 3 lagi adalah Al-Bari, yang keempat adalah Al-Musawwir. Ini semua nama-nama Allah yang berarti maha menciptakan. Tetapi tentu dengan spesifikasi yang berbeda. Kalau Al-Badi' artinya adalah yang maha menciptakan tanpa contoh. Kalau Al-Khaliq yang maha menciptakan sesuai ukuran. Kalau Al-Bari yang maha menciptakan sesuai dengan sifat. Anda lihat para teknik sipil, mereka kalau akan membuat satu bangunan kan mereka mengukur dulu. Setelah bangunan selesai barulah banyak yang salah. Oh, ini ukurannya nggak tepat. Oh, ini mestinya pintu ukurannya sekian kali sekian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq yang maha menciptakan sesuai aturan, sesuai ukuran. Adapun Al-Badi' adalah yang maha menciptakan tanpa contoh. Manusia ini mampu menciptakan, tapi manusia tidak bisa menciptakan apapun tanpa contoh. Anda butuh contoh untuk bisa menciptakan sesuatu. Kalau Anda tidak mencontoh ciptaan orang lain, maka Anda mencontoh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia melihat burung terbang, oh ini inspirasi, maka manusia menciptakan pesawat terbang. Yang pertama kali menciptakannya Anda tahu adalah Abbas bin Farnas. Kemudian manusia melihat ikan di laut, oh ini pun contoh bagi manusia, inspirasi bagi manusia. Manusia pun menciptakan kendaraan laut. Tapi sekiranya di depan manusia tidak ada contoh, percayalah manusia ini nggak bisa menciptakan apapun. Nggak bisa menciptakan apapun. Jadi, walau dengan kecerdasan manusia menciptakan satu objek, tetap saja kecerdasan itu tidak ada kalau tidak ada contoh. Tapi Allah nampakkan di depan mata kita contoh. Kemudian Allah mengatakan berfikirlah. Setelah itu hasil dari ciptaan yang kita analisa dengan pikiran, akhirnya kita pun bisa berkreasi. Kita pun bisa menciptakan A, B, dan C. Namun demikian Allah melarang kreasi kita
dalam hal mencontoh yang bernyawa. Silakan contoh pohon-pohon, ya, tetapi khusus yang bernyawa tidak boleh kalian contoh-contoh. Baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, ulama kita menjelaskan al-badi' artinya adalah yang maha menciptakan, pertama tanpa alat, yang kedua tanpa bahan, yang ketiga tanpa waktu, yang keempat adalah tanpa tempat. Jadi ketika Allah menciptakan, Allah enggak membutuhkan empat ini semuanya. Apakah Allah membutuhkan alat untuk bisa menciptakan sesuatu? Tidak. Apakah Allah membutuhkan bahan untuk menciptakan sesuatu? Tidak. Apakah Allah butuh waktu untuk menciptakan sesuatu? Tidak. Apakah Allah membutuhkan tempat, misalnya pabrik, untuk menciptakan sesuatu? Jawabannya tidak. Itulah al-badi, yang maha menciptakan tanpa alat, tanpa bahan, tanpa waktu, dan tanpa tempat. Manusia tidak bisa menciptakan apapun tanpa empat hal ini. Bisakah manusia menciptakan pesawat tanpa alat, tanpa bahan, tanpa batas waktu, tanpa tempat atau industri? Tidak bisa. Maka al-badi' adalah yang maha menciptakan tanpa empat hal ini. Hal ini karena memang Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan dengan kemampuannya yang tiada batas. Kemampuan kita jemaah sekalian, Anda punya kemampuan, saya punya kemampuan, tapi kemampuan kita hanya sebatas rasio dan logika kita. Dalam batas-batas yang logis Anda punya kemampuan. Kemampuan Allah itu tidak terbatasi dengan hal-hal yang logis. Banyak hal yang tidak logis bagi Allah nggak jadi soal sama sekali. Istri Nabi Zakaria, nenek-nenek tua, logisnya tidak mungkin punya anak, tapi Allah mengatakan tidak akan punya anak. Jadi punya anak. Anak gadis yang bernama Maryam tidak pernah disentuh laki-laki, logisnya tidak mungkin punya anak. Allah mengatakan kamu punya anak, jadi punya anak. Jadi agar kita semua mengerti, agar semua kita paham, kekuatan Allah itu tidak ditentukan dengan faktor-faktor yang logis. Makanya zikir paling sering kita bacakan adalah wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah mampu segala-galanya. Tak ada yang tidak ada dalam kemampuan Allah. Saya ulangi, tidak ada yang tidak ada dalam kemampuan Allah. Semuanya dalam kemampuan Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad, Nabi kita bercerita, nanti di surga datanglah seseorang bicara dengan Allah. Laki-laki ini mengatakan, ya Allah, sepanjang di dunia saya hobi bertani. Kalau diizinkan saya pun ingin bertani di surga ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alasta fi ma syi'ta, bukankah engkau telah puas dengan segala keinginanmu? Hamba yang banyak bicara ini menjawab, bala, walakinnani uhibbuz zar'a. Tapi di dunia saya seorang yang hobi bertani. Jadi kalau diizinkan saya tetap bertani. Allah berfirman, bertanilah. Maka dia mengambil satu benih, dia tanam. Kata Nabi SAW, fabadarat tarfa, lalu tumbuhlah benih ini lebih cepat daripada mata berkedip. Bukan tumbuh 2 meter, tidak, tumbuh sebanyak 1 gunung besar dunia. Dan itu tumbuh lebih cepat dari mata berkedip. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dunaka ya ibna Adam, innaka ma syabi'ta bisyai. Wahai ibnu Adam, kendalikan saja keinginanmu, karena ternyata kau nggak pernah kenyang. Di surga kurang apa lagi? Tidak ada yang kurang di surga, tapi anak Adam ini memang tidak ada puasnya. Maka dia mengatakan, ya Allah, saya ingin bertani di sini. Hubungannya dengan kajian kita jamaah sekalian, laki-laki tadi menanamkan benih, dan benih ini tumbuh
sebesar satu gunung hanya dalam waktu yang lebih cepat daripada mata berkedip. Artinya kan kurang 1 detik, benih itu sudah tumbuh menjadi satu gunung penuh. Nah, ini semua adalah badi'us samawati wal ardh, bahwa Allah Maha menciptakan penuh dengan kekuasaan, sehingga penciptaan Allah itu di luar logika. Nah, jemaah sekalian yang saya hormati, jadi kalau dalam zikir sehari-hari berkali-kali kita membaca wa huwa ala kulli syai'in qadir, tapi banyak tantangan-tantangan yang justru kita tidak kembalikan kepada Allah. Bahkan ketika ada tantangan besar, kita memilih untuk mundur. Ini begini-begini, ya sudah mundur aja deh. Jemaah sekalian, ini tidak betul. Jadi semua tantangan-tantangan besar yang tidak logis di depan Anda, Allah ingin agar tantangan yang tidak logis tadi kembalikan kepada yang tidak butuh logika untuk menyelesaikannya. Jadi semua persoalan-persoalan yang tidak bisa lagi diselesaikan secara logika, serahkan kepada Allah yang nggak membutuhkan logika untuk menyelesaikan itu. Nanti akan kita bahas. Allah berfirman, terhadap semua keinginannya Allah hanya mengatakan kun fayakun. Baik, jemaah sekalian, badi'us samawati wal ardh, semua ciptaan Allah adalah kekuasaan. Sekecil apapun ciptaan Allah adalah kekuasaan. Tapi sebesar apapun ciptaan manusia bukan kekuasaan. Apa bedanya? Amerika menciptakan pesawat besar sekali, tapi ini bukan kekuasaan. Karena esok dan lusa muncul negara-negara yang mencontohnya, bahkan lebih baik dari itu. Kalau ciptaan kamu masih bisa dicontoh, bahkan bisa dikalahkan, maka itu tidak dinamakan kekuasaan. Tetapi ciptaan Allah sekecil apapun kekuasaan, karena tidak ada yang bisa menciptakannya, tidak ada yang bisa mencontohnya. Perhatikan ciptaan Allah terkecil, anggaplah semut. Perhatikan kehidupan semut, jemaah sekalian. Bagaimana Allah menciptakan semut. Semut sekecil itu begitu mandirinya. Dia nggak butuh pemberian kita untuk bisa kenyang. Tapi semut sekecil itu cari makan sendiri, bikin rumah sendiri. Iya kan? Kita berpuluh-puluh tahun belum bisa bikin rumah sendiri. Berapa tahun usia Anda supaya bisa nyari makan sendiri? Tetapi ciptaan sekecil semut adalah kekuasaan Allah. Pertama, karena tidak ada kalian manusia yang bisa mencontoh semut ini. Dan nomor 2, lihatlah betapa mandirinya semut. Rumput yang kecil, perhatikan di depan rumah kita ada rumput kecil sekali. Itu kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Karena tidak ada manusia yang mampu menciptakan rumput. Sekarang ada karpet menyerupai rumput, namanya apa? Sintetis. Tapi itu rumput abal-abal. Kalau rumput ciptaan Allah, dia mengeluarkan udara, dia mengeluarkan dia mengeluarkan oksigen. Tapi rumput ciptaan manusia ini apa? Dia menghabisi oksigen malah. Dan perhatikan rumput sekecil itu, jamaah sekalian, Allah ciptakan akar dan dia cari makan sendiri. Dia cari makan sendiri, mandiri. Maka oleh sebab itu Maha Suci Allah Subhanahu wa taala, Allah lah badi'us samawati wal ardh. Ini nih air ini, jamaah sekalian. Lihat air ini nih. Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Adakah manusia yang bisa menciptakan air dengan segala isinya? Tidak ada, jamaah sekalian. Saya tadi siang dengarkan pengalaman seorang syekh. Beliau hadir dalam satu pertemuan ilmiah internasional dengan seluruh ahli seluruh dunia. Dia satu meja dengan orang Jepang dan dia minum, tentu dia ucapkan bismillah, bismillah, dia minum. Orang Jepang ini mengatakan, siapa yang ngajarin kamu bicara dengan air? Kata syekh ini, ya Nabi saya. Nabi saya ngajarin kalau mau minum agar ucapkan basmalah. Lalu orang Jepang ini
dia mengatakan, kamu tahu nggak observasi saya? Bahwa saya mengambil air di satu gelas, kemudian saya pisah menjadi dua gelas. Air yang satu saya caci maki, dan air yang satu tempat lagi itu saya puji-puji. Kemudian ketika itu saya lakukan penelitian, ternyata air yang saya puji, kandungan vitamin, kandungan manfaatnya semakin sempurna, dan yang ini malah nggak ada apa-apanya lagi. Jadi ternyata menurut bahasanya si Jepang ini, air ini dia bisa mendengar dan dia bisa paham. Makanya dia sangat terpengaruh dengan ucapan-ucapan. Akhirnya setelah dia mengatakan, Nabi kami mengajarkan mengucapkan bismillah. Kami tidak memujinya kecuali dengan memuji nama Allah untuknya. Makanya kita kalau makan, kalau minum, diharuskan untuk mengucapkan basmalah. Bismillah atau bismillahirrahmanirrahim. Khilafiyah ya. Khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan bismillah, Imam Nawawi mengatakan disempurnakan pun tidak masalah. Kenapa perlu tahu bahwa ini khilafiyah? Agar Anda nggak buru-buru nyalahin orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa pakai Rahmanirrahim? Memangnya baca Quran? Ternyata ada pendapat seperti itu. Imam Nawawi mengatakan menyempurnakannya dengan Ar-Rahmanir-Rahim lebih baik. Lebih baik malah, bukan sekedar boleh, lebih baik. Baiklah jamaah sekalian yang saya hormati, nomor 3, Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan semua ciptaannya sesuai dengan tujuan hidup. Sesuai dengan tujuan hidup. Allah ciptakan ikan-ikan sesuai dengan habitatnya, sesuai dengan sifatnya. Oke. Rusa diciptakan oleh Allah tidak berbahaya, karena dia akan menjadi makanan bagi kita jamaah sekalian. Tapi karena harimau itu bukan makanan kita, maka Allah menciptakannya bahaya. Perhatikan, karena harimau itu bukan makanan dan gak ada kebaikannya buat kita, maka harimau pun tidak ada yang tinggal dekat dengan perumahan manusia. Di hutan dia mencari bagian paling dalam, supaya manusia ini tetap aman. Tetapi lihatlah binatang-binatang yang jinak, ada bebek, ada itik, ada kambing, semuanya jinak disebabkan karena manfaat bagi manusia. Maka Allah menciptakannya jinak, mudah, agar mudah bagi manusia. Baik jemaah sekalian, itu dalam kitab Madarijus Salikin, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berbicara kenapa sejumlah binatang diharamkan untuk manusia. Beliau mengatakan karena binatang yang dimakan, sifat binatang itu akan mempengaruhi sifat orang yang memakannya. Maka binatang-binatang yang diharamkan oleh Allah, karena binatang-binatang ini punya sifat buruk, yang apabila dimakan oleh manusia, maka manusia akan memiliki sifat buruk. Ini ucapan Ibnu Qayyim saya simpan dan tidak saya percaya dulu. Belum percaya 100%, tapi saya udah simpan. Akhirnya beberapa bulan kemudian saya lihat lagi catatan Imam Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimah. Beliau mengatakan orang-orang Afrika zaman dahulu suka makan monyet, maka mereka suka joget. Orang-orang Eropa, mereka suka makan babi, maka orang Eropa tidak ada yang cemburu dengan pasangannya. Istri saya mau dipakai orang, silakan saja. Tidak ada kecemburuan sama sekali. Anak putri saya mau satu tidur dengan anak orang lain di rumah, kan jadi soal. Ini mereka makan babi, maka hilanglah kecemburuan mereka. Orang-orang Turki, kata beliau, mereka dari zaman nenek moyang paling suka makan kuda. Maka jadilah orang-orang Turki ini orang-orang yang sangat agresif. Sehingga kekuasaan Islam seperti Anda tahu berakhir di tangan orang-orang Turki melalui kekuasaan yang bernama Utsmaniyah. Kenapa? Karena orang-orang Utsmaniyah, orang-orang Turki adalah orang yang nenek moyangnya mengkonsumsi kuda, dan ini membuat mereka sangat agresif. Mereka tidak bisa dilecehkan dan lain-lain. Nah, akhirnya ternyata memang daging yang kita makan mempengaruhi sifat. Sampai di situ.
Lalu nggak lama kemudian saya membaca satu tulisan yang telah diterjemahkan. Asli penulis ini adalah orang Amerika, beliau pakar psikologi. Maka seorang psikolog, beliau menulis dampak daging terhadap sifat manusia. Ternyata dia ucapkanlah apa yang diucapkan Ibnu Qayyim pada tahun 600 Hijriah. Bahwa ternyata semua daging-daging ini jamaah sekalian memiliki pengaruh terhadap sifat-sifat manusia. Nah, jadi Nabi kita beliau mengajarkan kalau kita makan onta agar berwudu. Ya, karena akan ada sifat buruk onta yang akan menulari kalau kita nggak berwudu. Jadi masya Allah agama ini luar biasa. Tentang daging sapi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fi syahmiha dawa, wa fi lahmiha da. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya gaji sapi ini adalah obat dan dagingnya adalah penyakit. Wah, Anda akan berkorban sebentar lagi. Biasanya gaji yang putih-putih Anda buang. Dalam hadis saya Nabi mengatakan daging-daging sapi ini tidak tertutup kemungkinan mengandung penyakit. Lalu apa penawarnya? Penawarnya kata Nabi adalah gaji. Maka nanti gajinya jangan dibuang. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Ya kalau itu hadis sih kita nggak ragu, nggak perlu penelitian untuk itu satu kebenaran, ya kan? Karena beliau wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Baiklah kita lanjut. Badi'us samawati wal ard, yang maha menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Apa ibadah kita sehubungan dengan nama Al-Badi'? Allah maha mencipta tanpa contoh. Keimanan kita terhadap nama ini apa? Penulis mengatakan bahwa penyebutan Badi'us samawati wal ard dalam Al-Quran untuk mengcounter tuduhan-tuduhan bahwa Allah punya anak. Jadi orang-orang Nasrani mereka mengatakan Allah punya anak. Jemaah sekalian, saya mau nanya, Yahudi dan Nasrani mana yang lebih buruk? Sepakat ya? Tapi siapa yang punya keyakinan Trinitas? Kenapa Yahudi lebih buruk? Kejahatan Nasrani karena kebodohan, dan kejahatan Yahudi padahal tahu. Maka kejahatan karena tahu itu lebih buruk daripada kejahatan karena enggak tahu. Makanya Yahudi lebih buruk daripada Nasrani, padahal Nasrani lah yang punya keyakinan Trinitas. Neraka yang akan menempati kerak neraka orang kafir atau siapa? Kerak neraka itu siapa yang akan menghuni? Munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Loh, kenapa munafik ini berada di kerak neraka? Karena kafir malah di atas lagi. Karena kejahatan dan dosa orang munafik adalah dosa padahal tahu. Kalau orang kafir itu berdosa, memang mereka nggak tahu apa-apa. Ini pelajaran buat Anda. Dosa Anda akan beda dengan orang awam. Kalau orang awam berdosa, ya dosanya A. Tapi kalau Anda berdosa padahal udah ngaji, dosa Anda A+. Jangan main-main. Jangan main-main. Baik jemaah sekalian. Nah, jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 117, orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak. Allah punya anak. Terhadap tuduhan ini maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Badi'us samawati wal ard anna yakunu lahu waladu wa lam takul lahu sahibah. Allah menciptakan langit dan bumi, bagaimana ia punya anak padahal dia enggak punya istri? Maka terhadap tuduhan Allah punya anak, Allah bantah Badi'. Allah maha menciptakan semua yang di langit dan di bumi, termasuk Isa. Ini ciptaan Allah, bukan anak Allah. Bukan anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Anda ingat ya khutbah kita terakhir di masjid ini, bahwa semua akhlak yang buruk berpangkal pada 4 hal. Salah satunya adalah jahil.
Akhlak yang buruk berpangkal pada 4 hal. Yang pertama adalah jahil, yang kedua adalah zalim, yang ketiga adalah syahwat, yang keempat adalah emosi. Apa pengaruh jahil terhadap manusia? Pengaruh jahil, manusia akan melihat kebenaran itu buruk dan keburukan itu benar. Manusia akan melihat syirik itu ikhtiar, gitu kan? Jadi manusia tidak akan melihat sesuatu apa adanya. Manusia tidak akan melihat sesuatu sesuai hakikatnya. Itulah jahil. Ya, jadi ya riba itu haram. Tapi bagi orang jahil nggak masalah. Itulah bahaya jahil. Jadi saya ulangi, jahil 1/4 dari kejahatan. Karena orang-orang jahil melihat benar itu salah dan melihat salah itu benar. Nah, hubungannya dengan kajian kita, betapa sangat jauh perbedaan antara pencipta dan yang dicipta. Allah adalah badi' pencipta, Isa adalah yang dicipta. Kalian mengatakan ini anak Tuhan. Oke, kalau Nabi Isa anak Tuhan, pertanyaan, dari manakah Tuhan anak ini lahir? Ternyata lahir dari lubang najis seorang perempuan. Jadi Tuhan lahir dari lubang najis perempuan. Logikanya di mana? Begitu kan? Kalau misalnya ini anak Tuhan, misalnya ini dari emas. Emas 24 karat tiba-tiba jadi manusia. Oke. Itu masih lebih mending dibandingkan Nabi Isa alaihissalam diakui anak Tuhan, padahal Allah membuatnya lahir dari lubang najis seorang perempuan. Jadi perhatikan betapa luar biasanya jahil itu. Tidak bisa membedakan pencipta dan yang dicipta. Nabi Isa adalah ciptaan Allah, tapi memang Nabi Isa tidak henti-hentinya dari satu keluarbiasaan kedua, keluarbiasaan ketiga. Pertama, lahirnya luar biasa. Perginya dari dunia juga luar biasa. Hidupnya juga luar biasa. Semua orang nikah, dia nggak nikah. Patung-patung dia tiup menjadi hidup. Apa yang disembunyikan di rumah dia ceritakan secara utuh. Penyakit tubuh cukup disentuh menjadi sembuh. Allah nampakkanlah keluarbiasaan yang sangat banyak pada Nabi Isa. Ternyata keluarbiasaan itu tidak difahami dengan tauhid. Mestinya kan mereka berpikir, kalau ini kehebatan Isa, seperti apa kehebatan yang menciptakan Isa? Mestinya begitu. Tapi orang-orang Nasrani saat itu tidak berpikir begitu. Ini Nabi Isa punya kemampuan an-nasutu 'alal lahut, karena dalam dirinya ada dimensi Tuhan. Ada dimensi Tuhan dalam dirinya. Dimensi Tuhan dalam diri Nabi Isa itulah yang bisa menghidupkan orang mati. Itulah yang membuatnya meniup patung menjadi hidup. Karena dalam dirinya ada dimensi Tuhan. Qadarullah, dimensi Tuhan dalam tubuh Nabi Isa ini ternyata menjadi keyakinan manunggaling kaulah, menjadi ajaran manunggaling kaulah Gusti di kalangan umat. Waliyahillah. Manunggaling kaulah Gusti. Baiklah, jadi ketika masuk waktu? Hah? Oke, aku mandangkan azan sebentar. Baik. Jadi ayat 117 dalam surat Al-Baqarah Allah sebutkan badi'us samawati wal ard untuk membantah tuduhan orang-orang Nasrani bahwa Isa adalah anak Allah. Wa qalu ittakhadallahu waladan subhanahu bal lahu ma fis samawati wal ardi kullun lahu qanitun badi'us samawati wal ard. Mereka orang-orang Nasrani mengatakan Isa adalah anak Allah. Maha suci Allah dari tuduhan mereka. Semuanya adalah ciptaan Allah dan semuanya tunduk kepada Allah. Badi'us samawati wal ard. Allah pencipta langit dan bumi. Jadi Allah ingin katakan bahwa Isa dengan segala keajaibannya adalah ciptaan Allah. Allah ciptakan Isa dengan penuh keajaiban,
Lalu Allah berikan pula Nabi Isa mukjizat-mukjizat penuh dengan keajaiban pula. Tapi keajaiban beliau secara fisik, keajaiban beliau secara mukjizat, ini semuanya badi'us samawat. Ini semuanya ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan tubuh kalian, Allah pula yang menciptakan perilaku kalian. Jadi perilaku kita ciptaan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau Anda ngerasa ada perilaku Anda yang enggak baik, minta kepada Allah agar Allah mengubahnya. Ya, minta kepada Allah, ubahlah perilakuku yang suka kasar, yang suka marah-marah. Kenapa? Karena Allah menciptakan manusia, berikut Allah pula yang menciptakan perilaku-perilakunya. Jadi Isa, Allah yang menciptakan, mukjizat Nabi Isa, Allah juga yang menciptakan. Badi'us samawati wal ard. Sampai di sini jamaah sekalian, iman terpenting kita terhadap nama Al-Badi adalah mengesahkan Allah. Karena menyebutkan Al-Badi pada ayat 117 surat Al-Baqarah dalam rangka menyanggah tuduhan syirik orang-orang Nasrani. Kalau begitu, keimanan terbesar kita terhadap nama Al-Badi adalah dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Saya melihat tauhid uluhiyah di kalangan mayoritas orang lebih gampang. Jadi ketergelinciran banyak orang justru di dalam tauhid rububiyah. Karena sangat banyak rububiyah Allah yang justru dihubungkan dengan selain Allah. Nah, di antara tauhid rububiyah yang sering menjadi ketergelinciran kita jemaah sekalian adalah ketauhidan Allah dalam nikmat. Anda kan punya banyak nikmat. Sehat Anda adalah nikmat, usaha Anda adalah nikmat, keluarga sakinah Anda adalah nikmat, selamat Anda dalam perjalanan adalah nikmat. Jadi dari detik ke detik Anda nggak lepas dari nikmat itu. Padahal nikmat ini sering kita tergelincir dalam memahaminya sebagai tauhid. Makanya dalam zikir pagi dan dalam zikir sore, salah satu tauhid yang Anda perbaharui adalah tauhid memandang nikmat. Maka dalam zikir itu Anda mengatakan, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah faminka wahdak la ilaha illa anta lakal hamdu wa lakal syukur. Ini saat Anda zikir pagi, zikir sore, tolong bacakan dengan hati yang betul-betul faham. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Ya Allah, nikmat apapun yang pagi ini, hari ini ada dalam diriku, faminka wahdak, semuanya hanya darimu saja. La ilaha illa anta, tidak ada yang diibadahi dalam kebenaran kecuali engkau dalam hal nikmat ini. Lakal hamdu, engkau terpuji atas segala nikmat, walakas syukur, dan bagimu segala syukur atas segala nikmat. Begitupun Anda sampai di sore hari, ketauhidan Allah di dalam nikmat alias dalam rububiyah kembali diperbaharui lagi. Allahumma ma amsa bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la ilaha illa anta lakal hamdu wa lakal syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku sore ini atau yang ada pada semua ciptaanmu, faminka wahdak, semua nikmat itu darimu saja, tidak ada yang lain. Nah, ini sekali lagi adalah pembaharuan tauhid. Tauhid apa yang diperbaharui? Kita memperbaharui tauhid rububiyah. Dalam hal ini adalah pandangan kita tentang nikmat sering sekali tercemari dengan syirik. Sembuh karena obat, selamat karena pilot luar biasa, aman karena polisi selalu berjaga. Ini semuanya jemaah sekalian adalah sebentuk syirik-syirik tak sadar kita atau syirik khafi kita, syirik-syirik kecil kita dalam berbicara. Makanya agar nikmat-nikmat ini tidak jadi jebakan-jebakan syirik, ketika Anda berbicara, diperbaharuilah ketauhidan Allah dalam nikmat, bahwa nikmat apapun yang ada pada saya dan pada semua orang, semuanya hanya dari Engkau saja ya Allah. Baik,
Kita lanjutkan yang kedua, surat Al-An'am ayat 101. Ini menyebutkan nama Allah Badi'us Samawat. Badi'us Samawati wal ard, anna yakunu lahu waladu wa lam takun lahu sahibah wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau kita kembali pada ayat 117 itu ujungnya ditutup dengan kun fayakun. Badi'us Samawati wal ard wa idza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dan apabila Allah menginginkan satu masalah, Allah hanya mengatakan kun, maka dia pun jadi. Penafsiran kun fayakun di kalangan ahli sunnah ada dua penafsiran. Penafsiran yang pertama, kun itu hanya sekedar tamsil, hanya sekedar perumpamaan. Perumpamaan bahwa apa yang Allah inginkan terjadi detik itu juga tanpa ada jeda waktu. Makanya kun perumpamaan dari cepat. Kun, jadilah. Jadi bukan jadi ketika Allah ingin sesuatu untuk jadi, Allah hanya membutuhkannya ingin Allah itu langsung jadi. Jadi antum coba bayangkan jamaah sekalian, betapa kuasanya Allah untuk sesuatu ada dan terjadi hanya perlu Allah ingin. Tidak perlu Allah bergerak, tidak perlu Allah melakukan sesuatu. Allah hanya perlu ingin, itu jadi. Antara ingin Allah dengan sesuatu jadi, tidak terbatas waktu 5 tahun. 1 detik pun tidak terbatas sama sekali. Makanya Allah berfirman, fa'alun lima yurid. Allah melakukan apapun kehendaknya. Nah, dan kalau Anda mau mengenali kelemahan Anda, lihat keinginan Anda jemaah sekalian. Saya yakin 1000 keinginan Anda kalau terjadi 100 itu sudah bagus. Oke, saya ajak Anda bicara yang real saja. Dulu sewaktu Anda bujangan, keinginan Anda untuk calon istri Anda apa? Pertama, tingginya sekian, berat badannya sekian, warna kulitnya begini, hidungnya begini, matanya begini, suaranya begini, otaknya begini. Anggaplah 20 kriteria calon istri yang Anda inginkan. Dari 20 kriteria yang real Anda dapatkan berapa kriteria? Dari 20 yang Anda dapatkan paling-paling juga 2, 3, 4. Apa ini jemaah sekalian? Begitu lemahnya Anda untuk sampai pada keinginan Anda saja Anda nggak mampu. Kalaupun Anda sampai pada satu keinginan, tapi setelah proses yang sangat lama. Bahkan lebih seringnya kita sering gagal sampai pada keinginan kita. Makanya kita diajarkan oleh Nabi berzikir la haula wala quwwata illa billah. Kita ini cuman kaya keinginan jemaah sekalian. Tapi berapa keinginan itu yang jadi nyata? Enggak banyak-banyak. Makanya kalau Anda ingin bahagia, kurangi keinginan itu. Banyak orang-orang terlambat bahagia karena keinginannya muluk-muluk. Kamu bahagia, oh saya bahagia kalau punya tabungan sebanyak 1 miliar. Kalau begitu 5 tahun kamu baru bahagia. Keinginannya terlalu jauh. Tapi coba Anda sederhanakan keinginan. Bahagia kamu, saya bahagia kalau misalnya tabungan saya ada 10 juta. Oh Masya Allah, 10 hari lagi juga kamu bahagia. Jadi yang membuat bahagia itu jauh sekali adalah karena keinginan ini hawa nafsu banget. Keinginan itu serakah. Jadi apapun keinginan ini disidang dulu nih. Ini keinginan saya ini serakah gak? Kalau ini serakah, Anda akan banyak tersiksa daripada ternikmati. Baik jemaah sekalian. Tetapi Allah Azza wa Jalla, lihat akhir ayat 117 surat Al-Baqarah atau ayat terakhir surat Yasin. Idza qada amran, apabila Allah telah ingin sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allah hanya mengatakan kun. Pengertian dari kun di sini adalah langsung. Allah ingin sesuatu maka dia langsung jadi. Hanya sekedar Allah ingin maka dia jadi. Nggak ada gerak, nggak ada perbuatan Allah. Pokoknya Allah ingin langsung. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa, wahai Musa, pungkul laut itu dengan tongkat. Lalu dipukullah oleh Nabi Musa. Laut demikian luasnya tiba-tiba menjadi kering. Di manakah letak kekuatan? Di tangan Nabi Musa
atau di tongkat atau pada yang memerintah? Jelas yang memerintah itu. Maka Nabi Musa wafat, tongkat ada di Bani Israel dan gak ada apa-apanya lagi. Kenapa? Karena kekuatan laut menjadi kering bukan pada tongkatnya, bukan pula pada Musanya, tapi kekuatan ada pada yang memerintah. Karena ketika Allah mengatakan pukul, ternyata Allah menginginkan kering. Ketika Allah inginkan kering, sudah jadi. Anda lihat begitu dipukul Nabi Musa, apakah butuh 10 menit untuk kering? Tidak. Begitu dipukul langsung kering. Langsung kering, maka mereka berjalan. Kaki Nabi Musa dan Bani Israel satu pun tidak ada yang terkena lumpur, karena memang kering. Batu itu mengandung api, yang artinya di dalam tidak ada cairan. Tapi Allah mengatakan, Musa, ini batu kau pukul saja. Masuk akal gak sih? Saya mau minum, saya haus, kata Allah, pukul batu ini. Masuk akal gak? Kalau Allah mengatakan galilah tanah, itu masuk akal. Ya, itu masuk akal. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan tidak, kalian haus, sudah pukul batu ini, wahai Musa. Cuman ulama kita beda pendapat, apakah batu itu satu ataukah batu itu berbeda-beda. Intinya dipukul Allah Nabi Musa batu yang sesungguhnya mengandung api. Tiba-tiba terpancarlah sebanyak 12 mata air. Batu yang intinya yang bahannya mengandung api tiba-tiba mengeluarkan. Antara air dengan api dengan batu itu kan nggak nyambung. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengatakan, dalam kemampuanku itu nggak ada mustahil. Allah ingin mengatakan, dalam kemampuanku itu nggak ada kesusahan. Kesusahan itu dalam kemampuan kalian. Mustahil itu di dalam kemampuan kalian. Dalam kemampuanku mana ada yang mustahil? Dalam kemampuanku mana ada sulit? Dalam kemampuanku tidak ada miskin. Sayangnya kita nggak bersandar dengan kemampuan itu. Kita tetap saja bersandar dengan kemampuan kita. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, sebagian ahli sunnah mengatakan kun fayakun itu memang ucapan Allah. Kun. Allah ingin batu memancarkan air, Allah mengatakan kun. Allah ingin laut menjadi kering, Allah mengatakan kun. Ini pendapat sekelompok ulama ahli sunnah. Tapi mayoritas ulama mengatakan kun itu maksudnya adalah langsung. Ketika Allah ingin sesuatu jadi, Allah mengatakan kun. Allah mengatakan kun maksudnya langsung jadi. Bukan berarti itu ucapan Allah Azza wa Jalla. Jadi kedua-duanya adalah dua pendapat di kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, jadi sebesar apapun ujian di depan kita, dan kita semua diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Kita semua diuji oleh Allah dengan ujian yang berbeda-beda. Pemerintah diuji oleh Allah dengan rakyat. Ulama-ulama diuji oleh Allah dengan umat. Guru-guru diuji oleh Allah dengan murid. Orang tua diuji oleh Allah dengan, dan ini semua kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Maksudnya apa? Allah berikan ujian sesuai dengan dunia Anda. Itu kasih sayang Allah. Memang Allah berikan ujian, tapi ujian ini sesuai dengan dunia saya. Allah uji saya soal keuangan karena memang saya seorang pedagang, itu dunia saya itu. Allah uji saya dengan hama dan wereng karena memang saya petani, itu ujian cocok dengan dunia saya. Tapi pernahkah Allah memberikan ujian pada orang yang bukan dunianya? Tidak pernah. Anda rakyat, saya rakyat. Allah uji kita dengan bagaimana mengentaskan, bagaimana menyelesaikan keuangan negara. Itu bukan ujian buat kita, itu ujian buat presiden itu. Maka sekali lagi, betapapun ujian Anda terasa berat, tapi itu kasih sayang Allah. Karena Allah menguji semua manusia sesuai dengan dunianya masing-masing. Jadi hakikatnya tidak ada ujian itu yang susah. Ujian yang susah itu kalau Allah menguji seorang umat dengan ujian ulama. Kalau Allah menguji orang-orang miskin dengan ujian orang-orang kaya, itu ujian yang susah. Tapi kalau ujian Anda sesuai dengan
Dunia Anda itu ujian yang mudah. Apa ujian? Oh, anak saya bandel, nggak bisa disuruh sholat. Oh, itu ujian yang gampang. Ya, karena Anda seorang ayah, berarti dunia ayah adalah dunia Anda. Di dunia itulah Anda diberikan ujian oleh Allah Azza wa Jalla. Anda tidak diuji Allah dengan dunianya orang lain, tidak, dengan dunia Anda sendiri. Jadi seberat-beratnya ujian Anda, namun itu kasih sayang Allah, karena Allah ternyata menguji Anda sesuai dengan dunia Anda sendiri. Masalahnya adalah kembalikan ujian ini kepada Allah Azza wa Jalla. Katakan, ya Allah, aku nggak mampu. Ujian ini telah sampai kepada seorang hamba yang lemah. Ujianmu telah sampai kepada hamba yang nggak bisa ngapa-ngapain. Ya Allah, ambil ujian ini kembali. La haula wala quwata illa billah. Nah, di antara nama Allah yang bisa Anda ucapkan ketika berhadapan dengan sesuatu yang besar dan Anda kecil, sebutkan Badi. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Seandainya ini Anda bacakan, hati Anda pun hadir di setiap makna-makna dari nama Allah itu, semua kesulitan Anda hilang. Persoalannya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kata beliau begini, tidak mungkin seseorang berdoa lalu ia menghimpun hatinya di dalam doa itu lalu kemudian gagal. Tidak mungkin. Saya ulangi, seseorang menghimpun seluruh hatinya di dalam doa. Tidak mungkin doa seperti ini gagal. Yang sering terjadi ke kita bahwa mulut berdoa dan hati kita tidak menyatu dengan doa ini. Hati kita ini tidak berhimpun dengan doa. Mulut berdoa, hati entah kemana. Maka saya ulangi kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seandainya seseorang menghimpun hatinya 100% di dalam doanya, doa ini tidak akan meleset di depan Allah Azza wa Jalla. Tidak akan meleset sama sekali. Nah, maka ketika Anda mengatakan Al-Mannan, Badi'us samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, usahakanlah hati ini agar datang. Bahkan usahakan agar hati Anda 100% ada di dalam doa tersebut. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.